Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Ini adalah pelajaran IPAS kelas 6 bab 4 kurikulum merdeka. Kita langsung saja yuk belajarnya. Anak-anak, kira-kira kenapa ya negara itu perlu bekerja sama? Apa kalian tahu alasannya? Anak-anak, negara itu perlu bekerja sama karena tidak mungkin suatu negara di dunia ini tuh hidup sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Nah, oleh karena itu setiap negara perlu kerjasama. Nah, kira-kira pentingnya kerjasama antar negara adalah yang pertama, itu adalah agar negara itu bisa saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Kemudian bisa menjaga perdamaian dunia. Jika setiap negara bekerja sama, pasti tidak akan ada perang ataupun negara menjadi damai. Kemudian untuk meningkatkan perekonomian suatu negara, lalu mengatasi masalah global yang terjadi di setiap negara dan juga menjalin persahabatan. Anak-anak, dalam melakukan kerjasama dengan negara lain, Indonesia itu menggunakan politik bebas aktif. Apa itu politik bebas aktif? Artinya Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan dunia serta tidak condong pada kekuatan dunia manapun. Jadi Indonesia itu adil. Jadi setiap negara itu dianggap sama dan tidak membela suatu negara lain atau tidak condong pada suatu negara lain. Nah, membahas tentang kerjasama itu ada berbagai bentuk-bentuk kerjasama internasional anak-anak. Yang pertama ada kerjasama bilateral, kemudian regional, dan multilateral. Nah, kalian harus tahu bedanya. Kalau kerjasama bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara saja. Bilateral itu hanya dua negara. Kemudian kalau kerjasama regional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara dalam wilayah tertentu atau kawasan tertentu anak-anak. Kemudian kerjasama multilateral itu adalah kerjasama yang melibatkan banyak negara tanpa batasan wilayah. Sekarang yang akan kita bahas kerjasama bilateral Indonesia dulu. Kerjasama bilateral kita ulang lagi yaitu kerjasama antara dua negara. Nah, kalau kerjasama bilateral Indonesia itu yang pertama ada kerjasama Indonesia dengan Jepang di bidang teknologi, lalu perjanjian haji Indonesia dan Arab Saudi, kerjasama investasi Indonesia dengan Uni Emirat Arab, lalu ada kerjasama perdagangan Indonesia dengan Tiongkok, kerjasama beasiswa Indonesia dengan Australia, dan juga kerjasama peternakan Indonesia dengan Selandia Baru. Sebenarnya masih ada lagi anak-anak kerjasama bilateral Indonesia dengan negara lain. Anak-anak, setelah kalian tahu kerjasama Indonesia dengan negara lain atau bilateral, sekarang kerjasama multilateral Indonesia. Kita ingat lagi kerjasama multilateral itu kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau banyak negara. Nah, Indonesia sebagai anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian Indonesia sebagai anggota WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia, dan Indonesia bagian anggota G20 atau Kerjasama Ekonomi Internasional. Anak-anak, untuk kerjasama regional atau kerjasama yang dilakukan negara-negara dalam kawasan tertentu, Indonesia itu ikut ASEAN, yaitu Association of Southeast Asian Nations, atau ini adalah yang ada di Asia Tenggara. Kemudian ada APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation, dan Subregional Growth Areas atau kawasan pertumbuhan subregional. Yang pertama kita bahas adalah kerjasama regional ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations ya anak-anak. Ini adalah organisasi di kawasan Asia Tenggara. Anak-anak, apa itu ASEAN? Jadi ASEAN itu merupakan organisasi kerjasama di kawasan Asia Tenggara atau disebut juga Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara. Nah, ASEAN ini terbentuk melalui beberapa pertemuan anak-anak pada tanggal 5 sampai 8 Agustus tahun 1967. Nah, waktu itu ada 5 negara dari negara Asia Tenggara yang mengadakan pertemuan atau konferensi
di Bangkok. Kemudian pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 itu ditandatangani deklarasi Bangkok sebagai tanda berdirinya ASEAN. Nah, Indonesia adalah salah satu dari 5 negara tersebut, anak-anak. Nah, sekarang kita bahas tujuan ASEAN. Jadi tujuan ASEAN itu ada di bidang ekonomi, politik dan keamanan, dan bidang pendidikan dan teknis. Untuk bidang ekonomi, sosial, dan budaya, ASEAN itu mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan pemanfaatan potensi bersama. Lalu pada bidang politik dan keamanan, ASEAN bertujuan memajukan perdamaian dan stabilitas regional terutama di kawasan Asia Tenggara, dan mendukung terciptanya kawasan yang damai, bebas dan netral. Ya, lalu pada bidang pendidikan dan teknis, nah negara-negara di Asia Tenggara ini atau ASEAN itu saling memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, teknik dan administrasi, dan kerjasama aktif di berbagai bidang, bahkan mengadakan pertukaran pelajar juga, anak-anak. Sekarang kita bahas peran Indonesia dalam ASEAN itu apa, anak-anak? Yang pertama, Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN. Jadi ikut dalam deklarasi Bangkok pada tahun 1967. Lalu Indonesia juga memberikan bantuan saat terjadi bencana di negara anggota. Dan Indonesia juga aktif dalam pertukaran pelajar dan penyelenggarakan SEA Games. Ini ada 10 anggota ASEAN. Yang pertama tentu saja Indonesia, lalu Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Karena setelah kita bahas kerjasama Indonesia dengan ASEAN, lalu kerjasama Indonesia dengan PBB. Nah, anak-anak, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations ini adalah organisasi yang menghimpun negara-negara di dunia. Didirikan pada tanggal 24 Oktober tahun 1945 di San Francisco. Ini adalah setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Nah, tujuan awal didirikan PBB adalah sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. PBB didirikan dengan tujuan utama itu mencegah terjadinya perang dunia lagi dan juga menjaga perdamaian dunia dan perdamaian internasional. Nah, anggotanya PBB saat ini memiliki 193 negara anggota, hampir mencakup seluruh negara berdaulat di dunia, anak-anak. Sekarang kita bahas peran Indonesia di PBB. Indonesia merupakan anggota ke-60, jadi Indonesia itu resmi jadi anggota PBB pada tanggal 28 September tahun 1950. Indonesia juga aktif menjaga perdamaian dengan mengirimkan pasukan Garuda atau kontingen Garuda ke wilayah negara konflik di bawah misi perdamaian PBB. Indonesia juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan, anak-anak. Jadi Indonesia ini sudah beberapa kali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terakhir itu tahun 2019 sampai 2020. Jadi berperan aktif dalam menentukan kebijakan keamanan global. Anak-anak, ini adalah program pembangunan berkelanjutan PBB. Ini ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, ya. Kalian bisa lihat yang pertama menghapus kemiskinan, kemudian mengakhiri kelaparan, yang ketiga adalah kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan bermutu, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam akses air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yang kesembilan infrastruktur, industri dan inovasi, yang kesepuluh mengurangi ketimpangan, yang kesebelas kota dan komunitas yang berkelanjutan, yang ke-12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang ke-13 penanganan perubahan iklim, yang ke-14 menjaga ekosistem laut, yang ke-15 menjaga ekosistem darat, yang ke-16 perdamaian, keadilan dan juga kelembagaan yang kuat, yang ke-17 yang terakhir kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi ini adalah 17 tujuan global PBB.
Nah, sekian pembelajaran kita kali ini tentang kerjasama Indonesia dengan negara lain. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.